Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Oktavia, saya dari kelas 12 Multimedia 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Namun, sebelum membahas sistematika, mari kita ketahui pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat suatu badan usaha maupun instansi yang dapat memberikan pekerjaan. Berikut ini merupakan sistematika atau susunan dari surat lamaran pekerjaan, yaitu 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran dan hal. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Isi. 7. Penutup. 8. Salam penutup. Dan yang terakhir 9. Tanda tangan dan nama terang. Saya akan membahas sistematika surat lamaran pekerjaan satu persatu agar kita dapat memahami sistematika surat lamaran pekerjaan lebih dalam. Dimulai dengan yang pertama, yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat umumnya berada di pojok kanan atas surat lamaran pekerjaan. Ditulis secara lengkap, tanpa singkatan, dan tidak diberi tanda titik di akhir karena bukan merupakan suatu kalimat. Contohnya adalah Jakarta Pusat, 23 September 2015. Yang kedua, lampiran dan hal. Penulisan kata lampiran dan hal ditulis secara lengkap, tidak disingkat. Lampiran diisi dengan jumlah dokumen yang terlampir, dan penulisan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contohnya adalah lampiran titik 2 4 lembar, hal titik 2 pemberitahuan. Yang ketiga adalah alamat surat. Alamat surat yang dimaksud ialah alamat tujuan kemana surat itu akan disampaikan. Dalam menulis alamat surat, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah 1. Tidak menggunakan kata kepada. 2. Tidak lebih dari 3 baris. 3. Penulisan jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. 4. Tulisan jalan tidak boleh disingkat menjadi JLN. Yang kelima, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contohnya seperti yang ada di layar kaca Anda. YTH atau Yang Terhormat Manajer Surya Kencana, Jalan Ahmad Yani nomor 3, Tanah Sareal, Bogor. Yang keempat adalah salam pembuka. Salam pembuka dalam surat lamaran pekerjaan merupakan salam atau ucapan hormat yang biasanya dimulai dengan kata "dengan hormat" untuk memulai surat lamaran pekerjaan dengan formal. Dalam penulisannya, setelah kata "dengan hormat" digunakan tanda baca koma. Contohnya, dengan hormat, koma, berdasarkan titik. Selanjutnya, yang kelima, yaitu alinea pembuka. Alinea pembuka merupakan alinea utama untuk mengungkapkan pernyataan diri, di mana sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Alinea pembuka sebaiknya ditulis menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak badan usaha maupun instansi tidak tersinggung. Yang keenam, isi. Dalam isi surat lamaran pekerjaan terdapat beberapa hal, yaitu sebagai berikut. A. Identitas diri. Identitas diri terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat rumah, serta beberapa informasi lain yang dibutuhkan. Dalam menuliskan informasi tersebut, semua huruf awal kata menggunakan huruf kecil. Contohnya adalah nama, Bintang Saputra, tempat tanggal lahir, Jakarta, 20 September 1992. Pendidikan terakhir, sarjana
Sistem komputer. Alamat Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat lamaran pekerjaan. C. Menyatakan lampiran. Dalam surat lamaran pekerjaan, pelamar harus melampirkan beberapa persyaratan yang diajukan oleh pihak badan usaha maupun instansi. Di setiap perincian lampiran digunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Yang ketujuh, penutup. Dalam menuliskan penutup di surat lamaran pekerjaan, pelamar sebaiknya menunjukkan keantusiasannya kepada badan usaha maupun instansi. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat bergabung dan menjadi bagian dari perusahaan. Lalu, yang kedelapan, salam penutup. Jika di awal terdapat salam pembuka, tentunya di bagian akhir surat harus dilengkapi menggunakan salam penutup. Salam penutup dalam surat lamaran pekerjaan merupakan bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contoh salam penutup adalah hormat saya, Kemudian yang kesembilan yaitu tanda tangan dan nama terang. Bagian ini berguna untuk menginformasikan bahwa pelamar benar-benar menulis surat lamaran pekerjaan atas keinginan dirinya sendiri. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama secara lengkap. Contohnya adalah hormat saya, di bawahnya tanda tangan, kemudian dilanjutkan di bawahnya dengan nama lengkap, contohnya Bintang Saputra. Selanjutnya, saya akan membahas isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan awalan isi surat yang menyatakan salam pembuka, pernyataan umum pelamar, dan kata pembuka untuk menuju isi surat. Selanjutnya adalah isi. Bagian isi merupakan bagian yang paling penting dalam surat lamaran pekerjaan yang akan menjadi bahan pertimbangan suatu badan usaha maupun instansi terhadap pelamar pekerjaan. Dan yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf penutup berisi harapan atau antusias dari pelamar terhadap pekerjaan di suatu bidang usaha maupun instansi, juga memuat salam penutup sebagai bentuk etika. Berikut ini merupakan beberapa tips dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menulis dengan susunan format yang rapih. Yang ketiga adalah melengkapi data sesuai dengan keperluan. Dan yang terakhir yaitu melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman pekerjaan. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.